حزبه وسراج الهدى. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk takwa. Dan janganlah engkau mati kalau tidak dalam keadaan Islam. Waqala khairan. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana mahibi jannah. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Karim. La haula wa la quwwata illa billah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku berkesan bagi kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidup, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berada di sini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan kehadiran kita di tempat ini telah membuktikan diri kita sebagai hamba Allah, dan semoga kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah memberikan kepada kita. Dan zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu. Lalu barang siapa yang mengkufur nikmatku, tentu azabku amat berat kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan kepada tujuan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul yang dulu sebagai uswatun hasanah. Beliau adalah nabi dan rasul sebagai rahmatan lil alamin, yang merupakan contoh terbaik di dalam hidup kita dan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan semoga di akhirat kelak kita bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril, lalu Rasulullah melihat malaikat yang memiliki 1000 tangan, di mana setiap tangannya memiliki 1000 jari. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah malaikat yang memiliki 1000 jari? Lalu apa tugasnya? Lalu Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya dia adalah malaikat yang bertugas menghitung titik hujan yang jatuh di mana saja. Lalu malaikat tersebut menghampiri Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya aku adalah malaikat yang bertugas ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung setiap rizki hujan yang jatuh di muka bumi ini, baik itu di lautan, di pegunungan, di mana saja, dan tidak ada yang luput dari denganku. Bahkan sejak dari Adam sampai akhir zaman ini saya dapat mengikutinya. Ada pertanyaan wahai baginda Rasulullah,
saya punya kelemahan, yaitu ketika umat berkumpul bermajelis baik itu di masjid atau di mana saja, lalu mereka bersalawat kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika umat bersalawat kepada Allah, tentu saya tidak akan mampu menghitung betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahdan, sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat sekali kepadaku, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan yang sebelumnya hikmahnya kita tentu kita tidak akan dapat menghitungnya. Tentu kita tidak akan dapat membandingkannya sebelumnya kita dan sebelumnya Allah. Wa in ta'udhu nikmatallahi la yusuha illallah ghafurur rahim. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, tentu kamu tidak akan dapat menentukan nilainya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi dengan sebanyak salawat dan berilah salam untuk penghormatan kepadanya. Sesungguhnya amalan yang Allah perintahkan kepada kita, di mana perintah ini Allah pun mengerjakannya, Allah dan para malaikatnya. Akan tetapi perintah ini terkadang kita mengabaikan, padahal salawat ini begitu ringan. Tapi terkadang kita lupakan, kita abaikan. Ringan di mulut, akan tetapi sangat berat timbangannya, sangat berat amal kebaikannya. Karena banyak amalan yang Allah perintahkan kepada kita, amalan sedekah, amalan puasa, amalan haji, amalan salat. Dari seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita, cuma satu yang Allah perintahkan, cuma Allah pun melaksanakannya. Ia menyanyi salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa salawat begitu penting? Karena salawat merupakan tali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tali kita kepada sesama manusia. Yuribat alaihi zillah aina ma'budu illa bihablillah wa bihablillah nas. Kehinaan bagi mereka dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka menjaga tali hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga tali perjanjian kepada sesama manusia. Tentu kita akan menjadi hina, akan menjadi orang yang begitu tidak menyenangkan berada di lingkungan di mana saja. Kalau kita tidak berlandaskan dengan agama kita, kalau kita tidak berlandaskan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci dan hanya menerima orang yang suci. Nah, tentu inilah awal kita untuk menjalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah maha suci, tentu hanya menerima orang yang suci. Lalu bagaimana untuk kita mengawali hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain dengan taubat dan nasuha. Maka senantiasa kita bertobat kepada Allah dan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak Allah inginkan. Karena apabila kita ingin menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita harus mensucikan diri kita, baik jasmani kita dan rohani kita, terutama rohani kita. Sama halnya kalau kita berangkat untuk sholat, tentu kita mempersiapkan diri kita baik-baik, mempersiapkan pakaian yang terbaik kita, pakaian yang bersih,
belum tentu cukup, tapi harus disertai dengan suci. Akan tetapi jiwa kita yang paling utama, rohani kita harus bersih. Tentu inilah yang menjadi landasan dari hadis tadi. Inna Allah qayyum la yuqal illa Allah. La yuqal illa Allah. Karena Allah menerima yang suci. Kenapa kita harus senantiasa menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kami yarju di bawah Arab, kalau yamal amalan saleh. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan amalan saleh. Amalan saleh ini banyak yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk dalam hukum Islam. Akan tetapi dari seluruh amalan yang Allah perintahkan kepada kita, satu yang paling utama adalah sholat kita. Karena dari seluruh amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita adalah sholat yang paling utama dan paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita baik, insyaallah keseharian kita pun pasti akan tercermin dalam kehidupan kita. Kalau di dalam pekerjaan kita atau di mana kegiatan kita, terkadang orang mengatakan bahwa Raja Sambayan, tapi saya makan zaman-zaman, maka satu kata berikutnya yaitu Manis Sain Sambayan. Salat bukan hanya gerakan, tapi bacaan. Inti dari salat adalah ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melaksanakan salat kita, tapi kenyataannya kita lari main jalan-jalan, lari di motor. Tentu kita akan hanya salat berlandaskan niat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Innani Allah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Karena tiada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimis salata li dzikri. Maka dirikanlah salat untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak kepada salat, selain daripada gerakan dan bacaan adalah ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam akhidatul ihram kita betul-betul tinggalkan semua kebiasaan kita. Tinggalkanlah semua pekerjaan kita kalau kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat takbir kita. Allah. Nah itulah cara kita menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu bagaimana dengan hablum minan nas kita? Tentu tidak cukup dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih ada di dunia ini. Kita masih berinteraksi sama manusia. Tentulah hubungan kita bersama manusia adalah hal yang paling penting di dalam menjalani kehidupan kita ini. Makanya bagaimana cara kita menjalin hubungan kita kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita, dan lebih utama adalah bagaimana kita menjalin hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Mana bagi sambayanka, bagi sidang kata, tapi kiai persimpulan tak bagi barang tahu. Tentu kita menjalani kehidupan yang sia-sia. Maka dibagi panggil barang tak tahu, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa laqad wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihi rasulil mab'uts rahmatan lil alamin alladzi akramahu bi risalatil khalidati
إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.